Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak kami yang kami banggakan, hari ini kita mau coba belajar mengenal penyajian data. Apa itu penyajian data, apa itu data, bagaimana cara menyajikannya. Ini adalah tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Nah, adapun yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu mengenal data, dan yang kedua yaitu menyajikan data. Nah, cukup di sini aja dulu kita belajarnya. Ini. Nah, yang pertama kita akan coba untuk mengenal data. Kalau yang namanya mengenal berarti kita harus berkenalan. Kalau kita berkenalan berarti kita akan tahu apa itu data, siapa itu data, bagaimana itu data. Ini akan kita kejar. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian data. Apa itu data? Anak-anak semua tentunya sudah pernah mengenal kata data, sudah pernah dengar kata data. Nah, data secara bahasa itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berbentuk angka, lambang, keadaan, objek, atau kualitas dari suatu benda atau yang sedang kita amati. Misalnya, kalau kita pernah mengamati mengenai di dalam pelajaran yaitu pelajaran IPA, kita pernah mengamati tentang bagaimana pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu percobaan biologi. Kamu disuruh untuk mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali kamu akan mencatat panjang batang tanaman. Nah, setelah kita lakukan percobaan beberapa hari, maka kita dapatlah pertumbuhannya seperti ini. Hari pertama, tinggi tanaman 0,3 cm. Hari kedua 1,5 cm. Hari ketiga 4,5 cm. Hari keempat 8,0 dan seterusnya sampai hari ketujuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh data pertumbuhan kacang hijau. Nah, seperti inilah data secara singkatnya. Namun, lebih dari itu akan ada penjelasan-penjelasan lain tentang data. Seperti awal ini mungkin kelihatan agak rumit, tapi percayalah, pelajaran mengenai penyajian data itu mudah. Nah, berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua. Nah, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan. Asal katanya kualitas. Kualitas itu tentu anak-anak semua tahu apa itu kualitas. Nah, inilah data kualitatif. Nah, sifat atau objek atau keadaan suatu objek. Ingat, data kualitatif tidak bisa diukur dengan secara numerik atau dengan angka. Nah, contohnya data kualitas beras bulan Februari 2020 yang kurang baik. Bagaimana indikator kurang baik? Ini kan kualitas. Bagaimana kita mengatakan seseorang itu baik atau tidak? Tentu kualitasnya. Bagaimana sifatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dia rajin bergaul? Apakah dia rajin menolong, senang menolong kawan? Itu adalah kualitas. Nah, kita lihat di sini. Itulah data kualitatif. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Misal, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel tadi. Tabel yang tadi itu merupakan data kuantitatif. Setelah data terkumpul, data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh suatu kesimpulan.
Jadi data-data yang telah dikumpul, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif, kemudian akan disajikan untuk ditarik kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data disebut dengan ilmu statistika. Misal, dalam bidang ilmu sosial pendudukan, anak-anak tentu pernah dengar kata sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini merupakan salah satu contoh penggunaan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, ini juga penggunaan ilmu statistika. Nah, setelah kita mengenal data, ada beberapa jenis data. Apa kegunaan ilmu statistika? Tentu ini semua berhubungan dengan objek yang kita amati. Objek yang kita amati, misalnya kita mau mengumpulkan data mengenai kesukaan mata pelajaran di kelas. Misalnya siswa ini suka olahraga, siswa ini suka matematika, yang lain suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA, nah bermacam-macam. Tentu ini kita membutuhkan objek pengamatan. Objek pengamatan kita adalah siswa di kelas ini. Nah, objek pengamatan Objek pengamatan itu bisa terdiri dari populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber penelitian, sumber data penelitian. Artinya, kalau di kelas ini ada 27 orang, maka populasinya adalah 27 orang siswa. Nah, populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain-lain yang sedang kita amati. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Misalnya, dari populasi ini, siswa ini, kita ambil sampel yang laki-laki dan yang perempuan. Misalnya dari 27 siswa kita ambil 5 laki-laki dan 7 perempuan. Itu merupakan sampel. Asal sampel yang kita pilih ini merupakan sampel yang dapat mewakili dari seluruh populasi. Misalnya 5 laki-laki ini memiliki kesamaan dengan kawan-kawan yang lain, dan 7 yang perempuan ini memiliki kesamaan dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah, ini merupakan sampel. Sebagai contoh, kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa yang ada di sekolah. Nah, tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Bisa kamu ambil contoh dari seluruh siswa, kamu ambil contoh satu kelas ini aja. Ini merupakan pengambilan sampel. Nah, selanjutnya setelah sampel dikumpulkan, setelah sampel ditentukan, kita lakukan pengambilan data. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat 2 cara menyajikan data. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel, yang kedua yaitu dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah contoh data. Ini adalah contoh data.
yang akan coba kita olah ke dalam bentuk tabel dan ke dalam bentuk diagram. Ini datanya. Ada data rasa es krim yang disukai oleh siswa. Nah, Adi, Bimo dan seterusnya menyukai coklat, strawberry, vanila, coklat, vanila dan lain-lain. Penyajian data dalam bentuk tabel. Ini cara penyajian data yang pertama. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Mari kita lihat data tabel es krim yang tadi, yang menyukai es krim, kita jadikan dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Tabel frekuensi rasa es krim yang disukai oleh siswa. Ada tadi yang menyukai coklat, vanila dan strawberry. Kita permudah menggunakan tabel dalam penyajian datanya. Ada 9 orang yang menyukai coklat, 5 orang menyukai vanila, 6 orang menyukai strawberry. Nah, seperti data yang tadi. Data ini lebih mudah kita lihat daripada data yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya kita harus menghitung dulu berapa orang yang menyukai ini, berapa orang yang menyukai ini. Sedangkan ini kita sudah terlihat. Coklat disukai oleh 9 orang, vanila disukai oleh 5 orang, strawberry disukai oleh 6 orang. Penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik ketimbang penyajian data dalam bentuk tabel yang tadi. Penyajian data dalam bentuk ini dibedakan menjadi 2. Ada diagram lingkaran, ada diagram batang. Yang pertama kita akan coba lihat diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Seperti ini. Ada coklat, vanila, strawberry. Yang menyukai coklat 45%, yang menyukai vanila 25%, dan menyukai strawberry 30%. Data ini selain menggunakan persen, anak-anak semua juga bisa menggunakan derajat sudutnya. Misal, ini sudut berapa? Kurang dari 180 derajat. Kita kira-kirakan ini adalah 160 derajat. Ini sudut siku-siku, berarti 90 derajat. Nah, ini adalah sisanya berapa? Berarti sekitar sudut siku-siku ditambah dengan 20 derajat di sini, maka jadi sudut 110 derajat. Baiklah. Nah, ini adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Ada yang berbentuk ke atas, ada juga yang berbentuk penyamping. Nah, setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak. Ingat, setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Kita lihat di sini. Data yang tadi kita ubah ke dalam bentuk diagram batang, maka hasilnya seperti ini. Coklat 9 orang, vanila 5 orang, dan strawberry 6 orang. Ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak semua, itu tadi adalah pelajaran kita mengenai penyajian data, mengenal data, dan cara menyajikan data. Nah, kita coba untuk mengulang sedikit apa yang telah aku sampaikan tadi. Menyajikan data
ada dua cara. Pertama yaitu dengan cara tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi dua. Pertama yaitu dalam bentuk diagram batang dan ada dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, mungkin itu aja materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat diingat, mudah-mudahan bisa dipelajari. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengolah data. Terima kasih. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.